إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tanpa terasa, tanpa dinyana, Ramadan sudah berada di depan mata. Pada hari ini, tanggal 22 Sya'ban 1446 Hijriah, kurang lebih 1 pekan lagi kita akan bertemu dengan Ramadan. Begitu dekat. Tentu bergembira hati kita. Dengan penuh harap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah sampaikan umur kita pada Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sedang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Subhanallah, sesungguhnya kita sekarang sedang berada di persimpangan jalan menuju Ramadan. Kita berada di persimpangan jalan menuju Ramadan. Ramadan betul ada di depan kita. Ramadan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala janjikan penuh dengan kebaikan yang tidak Allah janjikan di bulan-bulan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan semua amal saleh. Allah Subhanahu wa taala bebaskan hamba-hambanya yang mau menghadap, yang mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dari hukuman api neraka. Allah Subhanahu wa taala bantu semua kita kaum muslimin yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memenjarakan para syaitan. Begitu rahmat Allah Subhanahu wa taala dibuka, surga dibuka semua pintunya. Namun yakinkah kita ketika nanti di hari pertama sampai hari terakhir bulan Ramadan kita menjadi hamba-hamba yang beruntung? Bagaimana kita bisa memastikan bahwa nanti di bulan Ramadan kita sudah siap jiwa dan raga kita memasuki bulan Ramadan dan ightinam, memanfaatkan, mengambil sebanyak-banyaknya kebaikan di bulan Ramadan? Maka subhanallah, kita betul-betul berada di persimpangan jalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahadainahun najdain." Sungguh kami tunjuki untuk manusia 2 jalan. Di surat yang lain, Asy-Syams ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Allah Subhanahu wa taala sudah mengilhamkan, Allah Subhanahu wa taala beri keistimewaan makhluk bernama manusia berupa keinginan dan bisa memutuskan
baik itu jalan yang fujuraha, yang buruk, yang notabene-nya jalan yang disenangi oleh hawa nafsunya, atau takwaha, atau jalan ketakwaan yang memang secara naruliyah manusia yang belum ditempa, jiwanya akan terasa berat menjalankannya. Namun Allah Subhanahu wa taala janjikan, qad aflaha man zakkaha. Maka beruntung, keberuntungan yang hakiki untuk siapapun yang mau mensucikan jiwanya. Begitu juga sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala ancam, wa qad khaba man dassaha. Begitu merugi orang-orang yang menutupi jiwanya, tidak menggali, tidak menunjukkan potensi dirinya, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah beri kita potensi untuk berbuat baik, tapi dia dassaha, menyembunyikannya, memendamnya, mengotorinya. Subhanallah. Maka bagaimana ketika kita berada di persimpangan jalan ini menuju Ramadan, kita menjadi orang-orang yang beruntung. Maka subhanallah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang harus kita fahami. Dan ini sangat penting sekali sebelum kita menyongsong bulan Ramadan. Yaitu bahwasanya ketaatan itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang bersih hatinya. Semakin bersih hati seseorang, maka akan semakin banyak ketaatan yang bisa dilakukan. Begitu juga sebaliknya. Semakin buruk hati seseorang, semakin berkerak hati seseorang, maka akan semakin sulit untuk melakukan ketaatan. Berat rasanya. Maka subhanallah, kita tentu yang lebih tahu tentang diri kita. Setelah Allah Subhanahu wa taala, kira-kira hati yang seperti apa yang kita miliki? Hati yang sudah siap atau hati yang masih berkerak? Sudahkah kita siapkan hati kita untuk menyambut rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan? Maka sebelum hari itu datang, Ramadan itu datang, pastikan hati kita ini adalah hati yang bersih. Pastikan hati kita ini hati yang jauh dari dosa. Betul, kita adalah manusia pendosa. Begitu banyak noda dosa di hati kita. Maka subhanallah, dalam waktu sepekan ini, di antara hal yang paling bisa kita siapkan di persimpangan jalan ini, apa kita akan masuk bulan Ramadan dengan hati yang bersih atau yang kotor? Maka yang paling bisa kita lakukan adalah bertaubat. Demi Allah bertobat, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketulusan hati kita, mengingat semua kesalahan kita, buang jauh-jauh keangkuhan kita, akui kalau kita salah. Subhanallah, akui kalau kita salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita di waktu yang lampau, mungkin ada dosa-dosa yang belum sempat kita taubat, bertobatlah. Apalagi bagi hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala sedang uji kecanduan maksiat. Entah itu kecanduan maksiat dengan matanya, wal'iyadzubillah, dia melihat yang haram yang Allah haramkan. Demi Allah bertobat. Jangan sampai seperti yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa di antara hukuman terberat bagi para pelaku maksiat adalah Allah buat dia berat melakukan ketaatan. Karena dia lalai, karena dia malas bertobat dari maksiat tersebut. Mata kita, subhanallah, sudah berapa juz kita hatamkan di bulan Sya'ban ini? Jangan-jangan mata kita masih penuh dosa. Bertobatlah kita. Ambil mushaf kita yang mungkin sebagian mushaf sudah usang,
sudah berdebu karena saking jarangnya disentuh oleh kita. Ambil mushaf, baca, mulailah baca. Mungkin sebagian orang nanti di bulan Ramadan saya punya target sekian juz dan sekian juz. Khatam sekali, 2 kali dan seterusnya. Buat target sekarang. Mampukah kita sekarang? Insya Allah kalau kita mampu, Allah akan mudahkan nanti di bulan Ramadan. Karena setannya sedang dibelenggu. Bertobat dari dosa di telinga kita, subhanallah. Masihkah kita mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sengaja ataupun tidak. Kita masih menikmati hal tersebut, tinggalkan. Dengarkan yang baik-baik. Dengarkan qala Allah wa qala rasuluh. Firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan yang melembutkan hati kita, bukan hanya untuk bersenang-senang, tapi itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita, subhanallah, hati-hati kita betul-betul jaga lisan kita. Begitu mudahnya kita berkata ketika mendapatkan kesempatan untuk melucu misalnya. Tapi kesempatan itu dia gunakan untuk melucu dengan yang bohong supaya orang-orang senang sehingga orang-orang perhatian terhadap dirinya. Tinggalkan dosa seperti ini. Berbohong, meskipun bercanda. Bergibah, menggunjing, berkata-kata kasar. Subhanallah, ganti dengan zikir. Maka seorang mukmin itu dalam 2 keadaan. Ketika berbicara itu penuh dengan zikir. Ketika diam penuh dengan renungan. Sehingga hatinya bisa dia jaga tetap bersih dan memasuki bulan Ramadan siap untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Maka yang pertama kita bisa lakukan adalah taubat, bersihkan hati kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kita tidak mau bertobat? Bagaimana kita tidak mau sempatkan waktu bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala memohon ampun atas dosa-dosa kita? Adakah di antara kita yang tidak merasa mempunyai dosa? Demi Allah, salah seorang salaf, para orang soleh pada zaman dahulu, itu bertafakkur, memikirkan, merenung, kalau seandainya 1 hari 1 dosa saja yang saya lakukan, maka 1 pekan sudah saya buat 7 dosa. Kalau 1 bulan saya buat, maka mungkin 30 dosa. Kalau 1 tahun berapa dosa? Kemudian saya sudah diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala berapa tahun? Tidakkah kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taubat dan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian perhatikan juga ibadah-ibadah kita, terutama ibadah-ibadah yang wajib. Perbaiki sholat kita. Dari sekian sholat yang kita lakukan selama ini, hitung-hitung mana yang khusyuk dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir. Adakah yang kita betul-betul kita bisa pastikan khusyuk dari awal sampai akhir? Kalau seandainya kita masih banyak merasa kurang dalam hal tersebut, bebenah dirilah. Karena Ramadan sudah di depan mata. Merugi. Kalau kebiasaan kita sebelum Ramadan tidak khusyuk dalam salat, kita bawa masuk ke dalam Ramadan. Merugi kita. Karena salat adalah ibadah yang pertama kali Allah tagih dari semua hamba. Salat adalah hal yang pertama kali Allah tanyakan. Bukan status kita, bukan jabatan kita, bukan seberapa banyak harta yang kita bisa kumpulkan, bukan. Yang pertama kali Allah tanyakan, salat kita. Sudah khusyukkah salat kita? Tentu khusyuk memang betul ruh dalam salat. Namun yang tidak kalah penting juga kita pastikan apakah salat kita sudah sesuai sunnah Nabi SAW dengan salatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, kapan lagi kita belajar
mencari buku untuk kita pelajari bagaimana tata cara salat Nabi SAW, atau mendengar kajian ilmu bagaimana tata cara salat Nabi SAW detil dengan dalil-dalilnya, gerakan dan bacaannya. Atau barangkali mungkin sebagian kaum muslimin masih berat melaksanakan salat 5 waktu, entah bingung mau belajar dari mana, paling tidak datanglah ke masjid, ikut salat bersama kaum muslimin. Paling tidak hafal dulu gerakannya. Insya Allah perlahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kikis kerak di hati kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita bisa menjaga salat 5 waktu kita. Kemudian berikutnya, pastikan harta kita sudah kita tunaikan zakatnya. Hitung lagi harta kita. Subhanallah, mungkin sebagian kita mengira bahwa yang namanya zakat itu selalu dihitung dengan nisab emas. 85 gram. Harta saya belum sampai segitu. Tabungan saya belum sampai sebanyak itu. Padahal para ulama menjelaskan zakat itu dihitung baik dengan emas ataupun dengan perak. Kalau kita hitung dengan perak tidak sampai 10 juta nisabnya. Apakah tabungan kita sudah mencapai sebanyak itu selama 1 tahun dan bertahan? Kalau iya, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya. Kita pelajari juga tentang zakat kita. Jangan sampai selama ini kita semangat bersedekah, berinfak, yang itu sunnah, namun yang wajib selalu kita tinggalkan. Waliyatubillah. Dan tentu saja ibadah-ibadah yang lain kita galakkan. Terutama kewajiban barangkali kita ada yang kita tinggalkan. Sebelum Ramadan sebelumnya ada hutang-hutang puasa, maka segeralah kita bayar. Sebelum kita memasuki Ramadan tahun ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala lunakkan hati kita, ringankan tubuh kita untuk selalu berada di dalam ketaatannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayuhan nas ittaqullah faqad fazal muttaqun. Ada satu hal yang juga kita harus perbanyak, merutinkan supaya ini bisa terbawa kelak nanti kita ketika kita memasuki bulan Ramadan. Yang tidak lain adalah doa. Naam. Mulailah kita sering memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sujud kita, antara azan dan iqamah, di sepertiga malam terakhir. Doa. Terutama doa untuk kaum muslimin di seluruh dunia, terlebih di negeri kita. Untuk para rakyatnya, untuk para pemimpinnya, kita doakan. Demi Allah, doa kita, doa yang mungkin sebagian orang anggap remeh, doa yang kita panjatkan itu lebih lantang daripada teriakan-teriakan dengan pelantang suara sekalipun. Demi Allah, doa kita lebih bermanfaat daripada koar-koar yang entah siapa yang mau mendengarnya. Jangan pernah remehkan doa. Doakan untuk negeri ini. Doakan untuk para pemimpin kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sadarkan dan luruskan dan beri taufik untuk menyayangi rakyatnya. Doakan untuk kaum muslimin agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah menjalankan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pada akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما تحب وترضاه وارزقهم بطانة صالحة وخذ بنواصيهم إلى كل خير وبر واجعلنا مطيعين لهم في طاعتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقم الصلاة.